Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Tebar Kebaikan bersama saya Satria Adi Prasetya. Di video kali ini kita akan melanjutkan kembali materi peluang bagian ketiga. Ya. Untuk materi kali ini kita akan fokus membahas tentang permutasi. Bagi teman-teman yang baru bergabung atau mengikuti video ini dan ketinggalan materi-materi sebelumnya, silakan teman-teman nanti bisa melihat video sebelumnya, ya, tentunya tentang materi peluang. Oke, sebelum lanjut videonya, seperti biasanya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya teman-teman semuanya tidak ketinggalan update video berikutnya. Oke, baik, kita lanjut ke materinya. Permutasi. Oke, saya sampaikan dulu tujuan pembelajarannya. Jadi, tujuan pembelajarannya siswa dapat memahami dan menjelaskan kembali permutasi serta mampu mengaplikasikannya dalam soal yang kontekstual. Jadi nanti diharapkan setelah menonton video ini, nanti teman-teman bisa mengerjakan soal yang berkaitan dengan materi permutasi yang kontekstual dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Oke, definisinya. Jadi permutasi itu, ya, suatu permutasi R unsur dari N unsur yang berbeda, yaitu semua susunan berbeda yang mungkin dari N unsur yang diambil R unsur yang berbeda. Nah, ciri khasnya ini untuk permutasi nanti memperhatikan urutannya. Jadi untuk memahami pengertian permutasi itu sendiri, nanti mungkin akan lebih jelasnya kita pelajari latihan soal yang ada. Baik, untuk rumus permutasi sendiri, jadi permutasi NR itu sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial. Oke, rumus ini silakan dihafalkan terlebih dahulu supaya nanti dalam pembahasan soal lebih lancar dalam mengerjakannya. Oke, saya punya persoalan. Ada 5 kartu bertuliskan huruf A, B, C, D, dan E. Kemudian kita disuruh untuk menyusun kartu yang terdiri dari 3 kartu. Nah, berapa banyak susunan kartu berbeda yang dapat terbentuk? Nah, untuk persoalan ini kita kerjakan dengan permutasi. Baik, langsung ke pembahasannya. Ya, jadi seperti yang diketahui bahwa ada 5 kartu bertuliskan huruf A, B, C, D, dan E. Ya, kurang lebih seperti ini, ada 5 kartu A, B, C, D, E. Terus kemudian kita disuruh menyusun kartu yang terdiri dari 3 buah kartu yang diambil dari 5 kartu yang sudah disediakan. Nah, untuk menyelesaikan soal ini saya punya 2 cara. Ya, nanti silahkan teman-teman bisa pilih cara mana yang menurut teman-teman efektif untuk digunakan. Baik, cara yang pertama dulu, susun secara manual. Jadi kita menyusun kartu-kartu ini secara manual. Nah, mungkin bisa ABC, bisa ABD, bisa ABE, bisa ACB, intinya semuanya berbeda kartu semua ya. Bisa ACE, ADE, ADC, ACD, ADB, dan seterusnya sampai semuanya tidak ada yang ketinggalan. Tapi yang jelas cara seperti ini
semakin banyak n-nya itu akan semakin susah. Artinya cara seperti ini jarang sekali digunakan, mungkin hanya digunakan di soal-soal tertentu saja. Jadi mungkin langsung lanjut saja ke cara yang kedua, yaitu cara permutasi. Ya, kita punya 5 kartu, berarti ini namanya adalah N. Nah, terus disuruh menyusun 3 kartu. Nah, ini kita sebut sebagai R. Jangan sampai kebalik ya. Jadi N sama R-nya jangan sampai tertukar. Langsung kita masukkan ke dalam rumus. Permutasi NR sama dengan permutasi 5, 3. Jadi N-nya 5, R-nya 3. Sama dengan sesuai rumus, berarti 5 faktorial dibagi 5 kurangi 3 faktorial. Sama dengan 5 faktorial per 5 kurangi 3 sama dengan 2 faktorial. Sama dengan, oke, seperti di video sebelumnya, 5 faktorial itu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, sedangkan 2 faktorial itu 2 kali 1. Yang sama bisa kita coret, berarti tinggal 5 kali 4 kali 3. Hasilnya sama dengan 60. Seperti itu. Jadi banyak susunan kartu yang berbeda yang dapat dibentuk ada 60 buah. Oke, jadi seperti itu cara mengerjakannya. Oke, baik, kita lanjut. Persoalan kedua. Nah, dalam suatu kelas terdapat 6 calon pengurus kelas yang akan dipilih menjadi ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Banyak cara berbeda untuk memilih pengurus kelas tersebut adalah, oke, langsung penyelesaiannya. Oke, langsung ke penyelesaiannya. Diketahui banyaknya calon pengurus ada 6. Berarti ini kita sebut sebagai N. N-nya sama dengan 6. Banyak jabatan yang dipilih ada 4. Jadi R-nya sama dengan 4. Nah, 4 itu apa saja? Ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Jadi ada 4 R-nya. Nah, karena ini memperhatikan urutan, nah, dalam kurung jabatan, jadi jabatan ini termasuk ke dalam kategori permutasi. Artinya memperhatikan urutan, ada tingkatannya. Nah, karena memperhatikan urutan atau jabatan, maka persoalan ini dapat dipecahkan dengan cara permutasi. Baik, permutasi NR, N-nya 6, R-nya 4. Jadi permutasi 6, 4 sama dengan seperti yang kita ketahui rumusnya, berarti 6 faktorial dibagi 6 dikurangi 4 faktorial. 6 faktorial dibagi 6 kurangi 4 sama dengan 2 faktorial. Seperti cara yang biasanya, yang sama bisa kita coret 2-nya, sehingga tinggal 6 kali 5 kali 4 kali 3. Hasilnya sama dengan 360. Oke. Jadi banyak cara yang berbeda untuk memilih pengurus kelas tersebut, ada 360 cara. Baik, kita lanjutkan materinya. Nah, sekarang permutasi siklis. Untuk permutasi siklis ini adalah kondisi tertentu saja ya. Jadi pengertian permutasi siklis adalah permutasi yang disusun secara melingkar. Jadi permutasi siklis itu hanya bisa diterapkan dalam kasus penyusunan secara melingkar. Misalnya A, B, dan C disusun melingkar. Nah, jika kita pandang urutan itu searah jarum jam, maka susunan A, B, C
CAB dan BCA itu adalah susunan yang sama. Oke, coba kita ilustrasikan. Jadi kalau ada 3 orang ABC, CAB, dan juga BCA. Nah, jika kita pandang urutan itu searah jarum jam, lihat ya searah jarum jam ya. Ini A, B, C. Ini juga A, B, C. Ini juga A, B, C. Nah, 3 kejadian ini kalau dalam permutasi siklis itu dianggap satu kejadian yang sama. Jadi hanya dianggap satu susunan saja, bukan 3 susunan. Jadi seperti itu. Oke, untuk rumus permutasi siklis itu sama dengan N dikurangi 1 faktorial. Jadi rumusnya N dikurangi 1 faktorial. Langsung saja ke contoh soal. Dalam suatu rapat ada 5 peserta yang duduk melingkar di meja bundar. Nah, intinya ciri khususnya itu ada kata-kata melingkar. Jadi ini langsung bisa kita pastikan ini adalah permutasi siklis. Nah, banyaknya susunan berbeda yang dapat dibentuk adalah karena ada 5 peserta berarti N-nya sama dengan 5. Berarti N-1 sama dengan 5-1 faktorial sama dengan 4 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1, ketemu hasilnya 24. Jadi banyak susunan yang berbeda, tempat duduknya adalah sebanyak 24 susunan yang berbeda. Oke, itu kasus untuk permutasi siklis, yaitu permutasi yang disusun secara melingkar. Nah, selain permutasi siklis, ada juga kasus lainnya, yaitu permutasi unsur yang sama. Nah, apa itu permutasi unsur yang sama? Oke, rumusnya terlebih dahulu. Jadi permutasi unsur yang sama itu Pn, N1, N2, N3 sama dengan N faktorial dibagi N1 faktorial, N2 faktorial, N3 faktorial. Oke, langsung saja ke persoalan biar lebih mudah dalam memahaminya. Nah, tentukan banyaknya susunan huruf yang berbeda dari kata Borobudur. Oke, penyelesaiannya. Jadi kata Borobudur itu N-nya ada 9. Jadi satu persatu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi N-nya sama dengan 9. Banyaknya huruf B ada 2. Huruf O ada 2. R-nya juga 2. U-nya juga ada 2. D-nya ada 1. Nah, karena ini D-nya hanya ada 1, jadi nanti bisa kita abaikan. Jadi cukup yang dipakai B, O, R, dan O. Sehingga kalau kita terapkan permutasi unsur yang sama, jadi rumusnya seperti ini. Permutasi N, NB, NB itu berarti banyaknya huruf B, NO banyaknya huruf O, yang ini banyaknya huruf R, dan banyaknya huruf O. Sehingga permutasi 9, 2, 2, 2, 2 sama dengan 9 faktorial dibagi 2 faktorial kali 2 faktorial kali 2 faktorial kali 2 faktorial sama dengan 987654321 dibagi 21 sama dengan 362.880 dibagi 16. Nah, hasilnya sama dengan
22.680. Jadi banyaknya susunan huruf berbeda yang dapat disusun sebanyak 22.680 susunan yang berbeda. Jadi itu permutasi untuk unsur yang sama. Oke, seperti biasanya, bagi teman-teman yang masih bingung, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Insya Allah kita bahas di video berikutnya. Oke, lanjut. Oke, latihan soal. Nah, di sini saya punya 3 soal. 3 soal di sini. Silahkan cara yang mana yang bisa teman-teman gunakan. Nah, ini silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Nanti kalau sudah ketemu jawabannya atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan meninggalkan pesan di kolom komentar. Nah, nanti suatu saat akan kita bahas di video berikutnya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Serta jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan update video berikutnya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.